Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pertanyaan bagaimana hukum laki-laki ataupun suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin? Maka suami yang seperti ini jelas suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang melantarkan istri atau keluarganya, atau yang dianggap suami yang nusus. Apa Pak Bu? Suami nusus. Wanita ada yang nusus, laki-laki suami yang nusus, ya. Jadi bukan hanya istri saja yang nusus. Apa nusus? Membangkang, durhaka, sakarepe dewi, melanggar aturan Allah, itu namanya nusus. Ya. Jadi kalau ada suami yang nusus, tidak memberikan, apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga? Hak-hak istrinya tidak dipenuhi. Contohnya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kasih sayang, perhatian, hubungan, ataupun mungkin yang menjadi kewajiban suami, haknya istri, pakaian, makan, sandang, pangan, papan. Atau suami juga berbicara yang tidak baik, kata-kata yang kasar, membentak, ngomel-ngomel, terus berkata-kata yang selalu merendahkan istrinya. Kamu jelek, kamu hitam, kamu pesek, kamu nggak cantik. Jelas Pak Bu? Atau juga suami yang dimana selalu KDRT, bermain tangan, memukul, ya, menendang dan yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Padahal istrinya nggak berbuat apa-apa, atau dituduh kamu serong, padahal nggak ada bukti. Nah, hanya dia mengikuti omongan-omongan orang saja tanpa mengambil sumbernya, tanpa tabayun, tanpa crosscheck, langsung diterima mentah-mentah. Nah, ini laki-laki yang nusus, ya. Ini bahaya ini, ya. Maka Bapak Ibu, laki-laki juga ada yang nusus ini, ya, yang durhaka, bertindak yang tidak baik terhadap istrinya. Nah, ini bisa dibuka di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya. Kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat yang 128, Allah Ta'ala menjelaskan wa inimra'atun khafats, ya. Saya buka dulu, ya, ayatnya surat An-Nisa ayat 128. Wa inimra'atun khafat min ba'liya nusujan aw iradan fala junah alaihi ma isliha bainama sulha. Yang dimana ketika seorang perempuan khawatir ketika suaminya nusus atau bersikap tidak acuh, bersikap yang tidak baik, atau mungkin berlaku kasar, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, atau mengabaikan istrinya, melantarkan istrinya, maka hendaknya keduanya sebisa mungkin mengadakan perdamaian yang sebenarnya, karena perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Artinya, ya istri sabarlah dengan perilaku suami, doakan, ya. Itu. Kalau memang suami seperti itu terus, ya, pilihan terakhir dia tidak bisa membendung, ya, perilaku suaminya yang keji, yang berbuat kasar, tidak baik, bahkan mungkin tidak pernah menafkahi, maka pilihan terakhir boleh dia khulu, minta cerai, ya. Itu karena sudah melanggar aturan Allah, dan itu. Maka wanita pun juga nusus, ada laki-laki juga nusus, ya. Kalau wanita nusus itu jelas di dalam surat An-Nisa 34, ya. Wallati takhafuna nusujahunna faiduhunna wajhuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nususnya, perilaku membangkang, durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, artinya ketika dia keluar rumah tidak izin suaminya, kemudian menghabis-habiskan harta suaminya tanpa izin suaminya, memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya, kemudian berdandan-dandan yang tidak baik di hadapan suami orang lain, atau bantah, tidak taat kepada suaminya, dan masih banyak lagi. Nah, ini wanita yang nusus. Nah, ini wanita ini melakukan perbuatan dosa besar, durhaka kepada suaminya. Maka 3 cara nasihati yang baik, tidak bisa pisah ranjang, ya, tidak bisa dipukul. Pukul perintah Allah dalam surat An-Nisa 34, yang tidak boleh itu bisa merusak tulang-tulangnya, menghancurkan tulangnya, atau memukul kepalanya. Itu bagi suami mungkin sepegel-pegel apa? Pegel itu apa? Hah?
jengkel, sejengkel-jengkelnya suami terhadap istrinya yang nggak manut ketika dia berbuat sesuatu ya, memukul, jangan sekali-kali memukul kepala ya. Nah itu. Atau memukul yang bisa menghancurkan tulangnya sampai memukul kemudian lumpuh ya, kemudian patah tulang ya, ini dilarang oleh agama, nggak boleh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna